Biasa kalau sudah menghitung harta, piginya orang tersebut pelit. Tidak mau berbagi, tidak mau memberikan hartanya kepada orang lain, sehingga ketika ada orang meminta kepadanya, sehingga ada orang yang menggunakan hartanya, tak segan-segan dia mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada orang yang datang minta tolong kepadanya. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kita melihat ada sebahagian orang mampu dia berkata kasar kepada orang lain dan merendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Kalau kita pernah melihat, coba lihat, ada beberapa sifat di dalam dirinya dan kemungkinan ini akan ada. Nah, sebenarnya siapa orang-orang yang sanggup menghina orang lain, yang sanggup melakukan keburukan kepada orang lain dengan tindakan dan perkataannya? Di dalam Al-Quran surah Al-Humazah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di sini, wail, celakalah bagi humazah dan lumazah. Siapa sebenarnya lumazah? Siapa sebenarnya humazah? Maka kalaulah kita lihat beberapa perkataan para ahli mengenai humazah dan lumazah ini, ada sebagian mereka mengatakan humazah ini adalah alladzi ya'ibun nasa biqaulihi, yaitu mampu memberikan perkataan yang buruk kepada orang lain, mencelanya, mencercanya. Mereka ini disebut sebagai humazah. Nah, kemudian apa itu lumazah? Lumazah ini dikatakan oleh juga sebagian para ahli adalah alladzi ya'ibun nasa bi'amalihi, yang dia memberikan sesuatu yang tidak baik kepada orang dengan tindakannya. Tindakannya misalnya mungkin dengan memukulnya, atau tindakan yang lain misalnya dengan menjatuhkan posisinya, atau tindakan yang lainnya seperti membuat dia menjadi jatuh dari sebuah kedudukan yang telah dikuasainya. Ini semua adalah humazah dan lumazah. Kalau ada orang seperti ini kita jumpai, maka bagi mereka kata Allah Subhanahu wa taala wail. Dan siapa sebenarnya orang yang mampu melaksanakan atau orang yang mampu melakukan hal yang buruk demikian? Ternyata ada contohnya atau ciri-cirinya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah alladzi jama'a mala wa addadah. Mereka adalah kata Allah Subhanahu wa taala yang memang kehidupannya itu untuk mengumpulkan harta. Setelah dia mengumpulkan harta, wa'addadah, dia selalu menghitung-hitung harta tersebut. Ibarat kata sedikit-sedikit angka, pengeluaran angka, masukan angka. Yang ada di otaknya adalah menghitung hartanya, menghitung kekuasaannya, menghitung. Itulah yang ada dalam pikirannya. Nah, kalau ada orang seperti ini, maka jangan heran kalau mereka ini mampu mengeluarkan kata-kata yang buruk, mampu melakukan tindakan yang buruk kepada orang lain. Dan ketahuilah, mereka ini mendapatkan wail dari Allah. Wailnya apa? Adalah mereka itu dijatuhkan atau dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan mereka tidak tahu ini. Rata-rata orang yang suka mengumpulkan harta dengan kekayaannya, merasa hartanya itu dapat membantu dia, karena mereka mengatakan yahsabu anna malahu akhladah. Mereka menyangka hartanya itu dapat mengekalkan mereka. Jadi rata-rata orang yang sudah menghitung-hitung harta, selalu mengira hartanya lebih banyak, membuat dia merasa lebih mulia, merasa dia itu lebih tinggi dari orang lain, maka rata-rata mereka ini ya lalai dari agama. Sehingga mereka tak peduli bagaimana perasaan orang lain. Mereka inilah yang dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Apa itu sebenarnya neraka hutamah? Dia adalah narullahil muqadah,
api yang menyambar-nyambar, api yang menyala-nyala. Kesanalah mereka yang suka menghitung hartanya. Biasa kalau sudah menghitung harta, pikinya orang tersebut pelit, tidak mau berbagi, tidak mau memberikan hartanya kepada orang lain, sehingga ketika ada orang meminta kepadanya, sehingga ada orang yang menggunakan hartanya, tak segan-segan dia mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada orang yang datang minta tolong kepadanya. Dan dia tidak peduli saudara atau tidak saudara. Yang penting dirinya, keluarganya, anaknya, istrinya. Kalau dia seorang laki-laki, kalau dia seorang perempuan, anaknya, dirinya, suaminya. Biasa orangnya seperti itu. Kemudian, yang paling sedihnya, api neraka ini sampai ke hati. Kenapa di ayat yang lain, orang ketika dimasukkan ke dalam neraka, itu tidak mengatakan sampai ke hati. Padahal kan seharusnya api neraka itu dapat membakar orang itu sampai ke hati. Tapi di ayat ini Allah katakan, Allah tegaskan, allati tattali'u 'alal afidah. Neraka hutamah itu dapat membakar orang itu sampai ke hatinya. Nah, jadi hati-hati bagi orang yang memiliki harta, yang selalu menghitung-hitung hartanya, yang selalu mengira-ngira hartanya, sehingga setiap pengeluaran kemasukan dihitungnya. Dan biasa orang seperti ini sangat berkira dengan hartanya. Innaha alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Mereka ini diletakkan di api neraka yang tertutup, dan di sana mereka digantung di tiang yang panjang. Nah, jadi sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, dimanapun kita, jangan sampai kita menjadi hamba harta, jangan sampai kita menjadi hamba dunia, tapi jadilah kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan itu di sisi Allah bukan di harta. Kemuliaan itu di sisi Allah adalah di ketakwaan kita. Jadi sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lihat-lihat diri kita. Hitung-hitung diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri, bukan hitung-hitung harta saja, tapi hitung-hitunglah diri sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir kelak. Kalau kita menghitung diri kita, masih bisa kita perbaiki. Hitung, coba kita lihat. Adakah sifat humazah ini dalam diri kita? Adakah sifat lumazah? Kan ada sebagian orang, dia tidak menyangka setiap kalimat yang dia ucapkan itu menyakiti hati orang. Setiap tindakan yang dia lakukan itu memberikan dampak yang buruk kepada orang lain. Maka ini orang pun termasuk terkena humazah dan lumazah. Wail bagi mereka, yaitu neraka hutamah. Mereka celaka kata Allah dan dimasukkan ke dalam neraka hutamah, dan mereka ini dibakar sampai ke hatinya.